Intro. Halo anak-anak, kalian sudah siap untuk belajar? Kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Ada yang tahu? Daripada kita penasaran, mari kita lihat video berikut ini. Halo teman-teman, namaku Edo. Nah, teman-teman, aku mau bertanya, siapa di sini yang halaman rumahnya ditanami tanaman hias atau tanaman obat? Nah, apakah kalian suka menyiramnya? Ternyata teman-teman, tanaman butuh air loh. Air bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, betul sekali anak-anak, kata Edo. Tanaman memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kelestarian tanaman. Merawat tanaman merupakan salah satu kegiatan menjaga alam. Selain air, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Apa saja faktor pertumbuhan tanaman? Apa itu perkembangbiakan tanaman? Nah, kalian penasaran? Yuk, mari kita sama-sama belajar. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, yang pertama itu adalah faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang terdapat dalam tubuh tanaman, meliputi genetik dari induknya yang menentukan sifat, bentuk tubuh, warna bunga, rasa buah, dan lain-lain. Yang kedua, hormon. Hormon yaitu zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi tanaman. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh tanaman yang meliputi nutrisi berupa pupuk, cahaya matahari yang diperlukan untuk proses fotosintesis, air dan kelembapan, suhu udara, dan yang terakhir, kesuburan tanaman. Ada yang tahu apa itu perkembangbiakan tanaman? Tanaman atau tumbuhan berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jumlahnya. Perkembangbiakan tanaman atau tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif adalah tumbuhan mangga, jeruk, semangka, dan lainnya. Perkembangbiakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan tanpa melalui menanam biji. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara alami atau tanpa bantuan manusia, dan yang kedua secara buatan dengan bantuan manusia. Anak-anak, ada 7 perkembangbiakan secara vegetatif alami. Yang pertama itu adalah tunas. Tumbuhan baru atau anakannya akan tumbuh dekat dengan pohon induknya. Contohnya seperti nanas, bambu, pisang, dan lainnya. Yang kedua adalah tunas daun. Tumbuhan yang mengalami tunas daun
adalah cocor bebek. Tunas cocor bebek akan tumbuh di tepi daun. Yang ketiga adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Yang keempat adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya wortel, singkong, dan lainnya. Yang kelima adalah umbi lapis. Umbi lapis terbentuk karena tumpukan daun yang tersusun secara rapi dan rapat. Contohnya bawang merah, bunga bakung, dan lain-lain. Yang keenam adalah spora. Spora biasanya ditemukan di bagian bawah daun berupa bintik-bintik hitam. Proses perkembangbiakannya dibantu oleh angin. Contohnya lumut, paku-pakuan, dan lainnya. Yang ketujuh adalah akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contohnya seperti kunyit, jahe, lengkuas, kencur, dan lainnya. Vegetatif buatan. Vegetatif buatan dapat dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Tumbuhan yang dicangkok harus memiliki batang kayu seperti pohon mangga, rambutan, nangka, dan lainnya. Yang kedua adalah stek. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam langsung ke tanah, contohnya singkong. Yang ketiga adalah menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menyambungkan 2 batang tanaman yang sejenis. Contohnya pohon mangga, rambutan, dan lainnya. Yang selanjutnya adalah okulasi atau menempel. Okulasi atau menempel adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis. Contohnya mangga, rambutan, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah merunduk. Merunduk adalah perkembangbiakan dengan cara membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan mempertahankan posisi ini sampai tumbuh akar pada bagian batang tumbuhan. Contohnya tanaman strawberry. Apakah kalian sudah jelas dengan video tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Jika kalian sudah jelas, kalian bisa mengangkat jempol. Jika kalian belum paham, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Nah, anak-anak, untuk mendukung video-video selanjutnya, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Karena semuanya itu dapat mendukung Bapak untuk membuat konten-konten yang dapat membantu kalian dalam belajar. Anak-anak, semoga video ini bermanfaat dan kiranya Tuhan